Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bawaslu semuanya? Bersama saya Azmi di program Ngopi Bebas bersama Bang Awas. Ngobrol pemilu bersama Bang Was. Baik, sekarang Bang Was lagi berada di air terjun Resun, ya, tepatnya di Kabupaten Lingga. Airnya dingin, sangat menyegarkan. Oke, bersama saya ada seorang gadis cantik, ya, dari Bawaslu Kabupaten Lingga, Ibu Vidya Asrina. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, sehat-sehat saja Azmi. Sehat ya? Sehat dong, Ya. harus sehat ini, pemilu sudah dekat. Ini sudah dekat. Iya, iya, iya. Jadi gini, kita kan pemilu sebentar lagi nih, 2024 menjelang, ya, di tanggal 14 Februari. Betul Ya, sekali, 2024. 2024. Nah, jadi di situ banyak yang kita perlukan, yaitu SDM-nya, ya kan? Nah, kita banyak butuh SDM, kemudian kegiatan cukup padat, ya kan? Beririsan sama dengan pilkada Betul. pada bulan November, Ibu. Ya, Ya. 27 November. 27 November. Jadi bagaimana nih antisipasi dan kesiapan untuk menciptakan SDM Kabupaten Lingga yang mumpuni untuk menyambut pemilu 2024? Ya, oke. Terima kasih Azmi Ya, atas undangannya ya. Kalau kita berbicara kesiapan, ya tentu siap tidak siap harus siap, Iya. kan begitu. Karena Iya. tahapan sejak 14 Juni 2022 kemarin kita sudah masuk dalam tahapan. Kemudian sudah ada PKPU 3 juga yang tentang jadwal dan program tahapan sudah ada. Iya, Ya. betul. Nah, tentu kita sebagai Bawaslu, sebagai pengawas tentu harus siap. Iya. Nah, kesiapan itu tentu harus ditunjang dengan SDM yang mumpuni. Iya. Nah, kalau saya berbicara tentang SDM, di sini menurut saya tentu harus ada SDM yang memiliki integritas. Itu yang Iya. paling penting. Integritas itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, sinergi. Iya. Sinergi antar jajaran itu sangat-sangat diperlukan. Kenapa? Karena ketika kita sudah bersinergi, maka akan muncul namanya kekompakan. Iya, betul. Gitu kan. Nah, ketika sudah muncul kekompakan, maka muncullah mentalitas Iya. sebagai pengawas yang memiliki integritas. Iya, betul. Nah, ketika sudah integritas, mentalitasnya bagus, maka profesional kita sebagai pengawas akan teruji. Iya, betul. Nah, teruji. Iya. itu ya Azmi ya, terkait dengan SDM Kabupaten Lingga. Kalau kita lihat bahwa SDM Kabupaten Lingga hari ini khususnya di Bawaslu secara garis besar sudah mumpuni, tetapi kita juga akan merekrut nanti Panwaslu kecamatan. Iya. Nah, ini kita perlu menyiapkan jajaran-jajaran kita di tingkat bawah itu adalah ke jajaran-jajaran yang memiliki kualitas. Kualitas. Ya, tentu dalam hal pemahamannya tentang kepemiluan. Iya. Gitu. Minimal yang supportnya pendidikan. Ya, pendidikan yang paling penting ya. Iya. Karena di syarat-syarat untuk menjadi panwascam itu harus minimal SMA SMA dan umur. dan umur. Nah, yang paling penting lagi meskipun dia SMA, dia umurnya terpenuhi, tapi kalau dia tidak terpenuhi syarat bukan anggota parpol, Iya. kan juga tidak terpenuhi syarat untuk menjadi pengawas pemilu. Gitu. Jadi pengalaman yang dulu kayak mana tuh? Nah, kalau pengalaman sebelumnya ya, Iya, di 2020 pemilihan kemarin kita memang agak terbentur pada perekrutan dari sisi umur dan pendidikan. Iya. Ya. Ada yang pendidikannya SMA tapi umurnya di bawah itu. Di bawah, ya. Ada yang pendidikan SMA. SMA tapi masuk dalam data sipol. Iya. Nah, ini sebetulnya masyarakat juga harus paham gitu dan harus jeli mencari informasi tentang sipol ini apa. Iya. Karena kalau misalnya ingin bergabung sebagai pengawas, ingin masuk dalam penyelenggara pemilu, tentu harus tidak berada di dalam sipol. Ya kan, kaitan dengan SDM apa? Ketika sudah berada di dalam sipol, maka tidak terpenuhi. Dan SDM untuk menjadi pengawas juga akan berkurang dari segi frekuensi, kuantitasnya, jumlahnya gitu. Mungkin teman-teman mau tahu nih tentang sipol itu apa, Bu? Nah, kalau sipol itu sendiri adalah sistem informasi partai politik ya. Jadi di dalam itu berisi tentang keanggotaan partai politik. Oh, jadi yang terdaftar di situ jadi anggota partai politik? Ya, tapi belum tentu ya, karena memang harus ada syarat keterpenuhannya.
Oh gitu. Nah, tentu syarat-syarat itu yang harus kita jangan sampai terdata di partai politik lah. Seperti itu. Kalau untuk SDM, kita berbicara SDM kan? Iya, betul. Berbicara SDM ya tentu syarat-syarat tadi itu bukan anggota partai politik, kemudian pendidikan SMA, kemudian harus di atas 20, harus berumur 25 tahun. Harus Gitu, 25 tahun ya. Ya. Nah, kemudian kita berbicara balik lagi ke SDM. Iya. Balik lagi ke SDM. SDM ini kan salah satu dari unsur manajemen di dalam sebuah organisasi. Iya. Sama di Bawaslu juga begitu. SDM adalah yang paling penting sebagai roda penggerak. Betul. Adapun sarana dan prasarana yang memadai tanpa didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka juga tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Iya. Seperti itu. Nah, contohnya apa nih? Saya tanya nih sama Azmi. Contoh SDM berkualitas untuk segi pengawas apa nih? Segi pengawas apa ya? Apa? Ada nggak pengawas? Nah, Iya. menurut Azmi, apa yang paling penting? Dari Ya. segi pengawas itu kita harus apa? Ya kita harus intinya pertama netralitas. Nah, Perlu betul. jaga itu netralitas kita. Nah, itu, Kita tak ya. boleh terlibat dengan partai politik manapun. Betul. Nah, itu salah Kemudian satunya. profesional. Profesional Ya, profesional kita diuji nanti. Iya. Bagaimana cara kita melakukan pencegahan, Iya. ya kan? Melakukan penindakan, Iya. pengawasan. Iya. Kita harus profesional. Iya. Nah, untuk profesionalnya bagaimana caranya? Maka SDM kita harus diperkuat. Iya. Dengan apa? Salah satunya Dengan dengan BIMTEK. Oh iya, BIMTEK, Nah, iya. kita harus melakukan BIMTEK. Nah, itu tugas siapa? Tentunya tugas kita yang di jajaran Bawaslu Kabupaten Iya. untuk memberikan BIMTEK kepada jajaran kita yang di tingkat bawah yang nanti akan direkrut. Oke. Seperti itu. Ibu kan salah satu keterwakilan perempuan nih. Iya. Nah, Itu bagaimana Bu? Apa nama tuh tingkat partisipasi keterlibatan perempuan dalam apa nama tuh mengawal demokrasi ini Bu? ya, jadi kita mengacu lagi pada pengalaman di tahun 2020 kemarin. Untuk perempuan sendiri di Kabupaten Lingga yang mendaftar di kecamatan untuk menjadi pengawas pemilu itu sangat sedikit, Azmi. Nah, ini juga belum terpenuhi nih kuota keterwakilan 30% perempuan. Nah, mungkin dengan kegiatan ini juga mungkin bisa mengajak ya Iya. perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Lingga untuk ayo kita gabung, gitu Iya. kan? Nah, caranya itu tadi, Anda sudah berumur 25 tahun, Iya. pendidikan SMA, gitu, gabung, daftar, gitu kan? Kenapa? Karena perempuan sendiri, kalau menurut saya, demokrasi tanpa kehadiran perempuan itu seperti sayur tanpa garam. Betul. Ya kan? Iya, iya. Ya, itu. Jadi, kalau perempuan tidak dilibatkan di dalam proses demokrasi, padahal perempuan memiliki peran penting. Iya. Kenapa saya mengatakan perempuan memiliki peran penting? Dia memiliki cara pandang yang berbeda terhadap demokrasi. Iya. Salah satunya, bisa saja dengan keterlibatan kita sebagai perempuan, kita akan memikirkan bagaimana kualitas generasi kita. Gitu. Jadi, kalau berbicara perempuan, konteksnya luas. Luas. Nah, jadi peran perempuan di dalam demokrasi itu sangat penting, ya. Jadi saya berharap sekali keterlibatan perempuan, partisipasi perempuan dalam ikut, baik itu dalam kontestasi, ya, sebagai peserta pemilu, baik itu sebagai penyelenggara, harus terlibat. Terlibat. Kenapa? Karena mereka juga akan memberikan kontribusi dalam memberikan kebijakan-kebijakan kaitannya dengan perempuan dan anak. Iya. Ya, karena perempuan ini adalah pendidik generasi-generasi selanjutnya, gitu. Gitu. Kemudian gini, Lingga ini kan terkenal banyak pulau-pulau nih. Ya. Kita terpisah pulau, kemudian ada 13 kecamatan. Itu bagaimana upaya Bawaslu dalam merekrut SDM-nya? Ya, tentu salah satunya dengan begini. Iya. Salah satunya adalah dengan gencar memberikan motivasi kepada masyarakat untuk lebih pede. Iya, betul. Nah, selain kita turun juga ke lapangan, kita memberikan sosialisasi, nanti akan ada itu sosialisasi perekrutan Panwascam namanya. Sehingga masyarakat itu tahu informasi-informasi tentang rekrutmen panitia pengawas di tingkat kecamatan. Begitu juga dengan PKD, nanti akan ada secara berjenjang
dilakukan yang namanya sosialisasi, baik itu melalui media massa, ya kan, baik itu melalui media apa namanya sosial, seperti sekarang kita juga sudah melakukan itu, Iya. ya kan, sosialisasi, mengajak agar masyarakat tahu, oh ternyata ada loh Bawaslu ini tidak hanya berhenti sampai di kabupaten, ternyata ada loh perekrutan di tingkat kecamatan, desa, bahkan di tingkat TPS. Dan saya berharap seluruh masyarakat Kabupaten Lingga ini memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi untuk ikut, gitu, untuk ikut. Jadi balik lagi ya, pengalaman saya ini sebelum di sini saya bukan penyelenggara pemilu. Saya tidak tahu tentang kepemiluan, saya tidak tahu tentang kepartaian. Tetapi karena rasa keingintahuan yang besar, saya mencoba untuk terjun di dalamnya. Dan ternyata bukan berarti orang yang berpengalaman itu orang itu tidak tahu, tapi hanya diberi kesempatan lah. Beri kesempatan. Nah, Bawaslu memberikan selebar-lebarnya kesempatan untuk masyarakat bergabung. Tentu saja ya, itu tadi balik lagi syarat terpenuhi nggak syaratnya kan? Jangan sampai nanti kita merekrut bukan persoalan jumlahnya saja yang banyak, tetapi juga dari segi kualitas harus kita perhatikan. Karena tahu sendiri bahwa pemilu 2024 itu ada pemilu yang berpotensi kompleksitas permasalahan yang sangat besar. Mengingat akan ada pemilihan juga kan di situ beririsan, sehingga Bawaslu dalam artian merekrut pengawas itu tidak hanya melahirkan, tetapi juga langsung berlari. Nah itu, jadi Bawaslu hari ini bukan Bawaslu yang berjalan, tapi Bawaslu yang berlari. Harus mempelajari regulasi, harus mempelajari bagaimana teknik-teknik pengawasan, bagaimana melakukan pencegahan pada masyarakat, tetapi juga harus bagaimana membentuk pengawas-pengawas ini adalah pengawas-pengawas yang memiliki integritas. Mungkin sahabat Bawaslu ingin tahu nih Bu, trik-trik apa nih yang bisa menjadi salah satu pengawas pemilu? Trik apa nih bagusnya nih? Ya, saya mungkin pengalaman saya aja ya. Ya tentu belajar. Karena ketika kita nanti direkrut, itu kan ada pembukaan, pengumuman bahwa di situ kan ada syarat-syarat untuk seseorang menjadi pengawas itu. Tidak hanya pendidikan, tapi memiliki keterampilan. Keterampilannya apa? Paham tentang kepemiluan, paham tentang kepartaian, kemudian juga tentang kebangsaan. Nah dari sekarang mulailah membongkar-bongkar. Kita kan juga punya website gitu kan. Kalau misalnya minta peraturan, ya kita berikan gitu kan. Pelajari peraturan perundang-undangan kaitannya dengan kepemiluan. Pelajari juga bagaimana Pancasila, undang-undang. Nah itu yang harus diketahui dasar ya, dasar. Nah, setelah itu, ya itu belajar, kemudian menjaga kenetralitasan, ya, tidak berpihak, tidak terindikasi di dalam sipol misalnya, kemudian umur, ya itu. Jadi, itu sahabat Bawaslu, kalau mau jadi pengawas itu sebagaimana yang Ibu Vidya jelaskan. Jadi sahabat Bawaslu bergiatlah dari sekarang untuk mulai belajar dan memahami tentang kepemiluan itu seperti apa. Nah, kira-kira kapan tuh? Kalau berbicara tentang jadwal kita belum dapat yang pasti ya, tapi yang jelas kita persiapan saja. Bisa jadi 2 bulan ke depan, bisa jadi ya paling lambat 2 bulan ke depan. Tapi kita masih menunggu regulasi dan juknisnya dari Bawaslu Pusat, Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Kita menunggu instruksi. Yang jelas hari ini Bawaslu Lingga khususnya SDM siap nih. Siap ya. Siap merekrut. Dengar tuh sahabat Bawaslu, siap-siap. Siapkan diri dari sekarang. Mudah-mudahan 2 bulan ke depan atau berapa bulan ke depan sahabat Bawaslu bisa daftar nih di Bawaslu. Karena jadi penyelenggara pemilu itu asik gitu. Ya, sebetulnya asik. Asik ya kan? Asik. Ada tantangan tersendiri, Azmi. Ada tantangan tersendiri, kemudian ada pengalaman tersendiri. Kita akan bertemu dengan banyak orang, kita akan memberikan pemahaman kepada banyak orang gitu. Dan kalau menurut saya bercerita tentang memberikan pemahaman kepada banyak orang itu ada kepuasan tersendiri ketika kita menikmati. Ya, ketika menikmati memberikan materi misalnya tentang kepemiluan kepada orang, ada rasa kepuasan tersendiri bagi kita sebagai pengawas. Gitu. Kalau dulu saya mungkin
tidak terlalu tertarik ya dulu sebelum saya bergabung. Tapi setelah kesini ternyata memberikan informasi walaupun sedikit kepada orang itu dan orang itu mengerti, itu ada nilai plus bagi saya. Gitu. Itulah yang harus mungkin kita semua kita semua masukkan ke dalam mindset kita. Gitu. Memberikan informasi kepada orang itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dan memiliki kepuasan tersendiri. Ya namanya pengawas tuh harus punya mental pemberani ya kan? Betul, mentalitasnya. Nah, mentalitas ini. Karena nanti kita akan berhadapan dengan banyak orang, penuh dengan tekanan gitu. Kalau SDM kita tidak didukung dengan mentalitas yang tinggi ya, keberanian. Berani bukan berarti preman. Oh, ya aku pengawas loh. Nah, gitu. Kayak gitu. Tapi di sini kita sebagai penunjuk arah lah, bahwa kan ada fungsi pencegahan. Nah, disitulah kita. Hati-hati. Ini ada potensi pelanggaran, gitu kan? Kami nanti tindak, gitu. Hati-hati, ini loh dasarnya, gitu. Karena kita bekerja kan berdasarkan regulasi kan. Berdasarkan regulasi, tentu regulasi itu harus kita sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat paham, masyarakat mengerti, dan akhirnya setidaknya menjadi agen di tempat mereka, di lingkungan mereka, gitu. Ketika kita menyampaikan. Nah, untuk itu memang SDM di Bawaslu harus mumpuni. Ya, soliditas, ya kan, integritasnya. Azmi, saya tanya nih, integritas apa? Integritas itu adalah ketika seseorang berkomitmen terhadap sesuatu, gitu kan. Kemudian dia konsisten dengan komitmen dia. Nah, salah satu ciri dari orang berintegritas itu takut sama Tuhan. Oh gitu. Nah, ketika dia takut akan Tuhan, maka dia akan menghargai orang lain. Nah, disinilah juga kita berlembaga ini tidak cukup bermodalkan dengan kepintaran saja, Mi. Jadi sumber daya manusia itu tidak cukup hanya dia pintar. Tetapi dia juga memiliki rasa menghargai yang tinggi, ya kan? Rasa kepedulian yang tinggi dan profesionalitas yang tinggi terhadap lembaga yang dia nakodai. Kalau kami di atas ya, tapi kalau di tingkat jajaran yang dia sekarang berada, gitu. Itu. Oke, itulah sahabat Bawaslu hasil bincang-bincang kami dengan Ibu Pidi Asrina. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk sahabat Bawaslu untuk menjadi penyelenggara pemilu 2024 ke depan. Persiapkan diri dari sekarang. Nah, jangan lupa nonton sampai habis. Nah, jangan lupa like and subscribe. Nah, di bawah ini. Oke, sebelum selesai kita minum dulu. Nah, ini air gunung Daik. Nah, menyegarkan, jelas. Ya, produk kita sendiri nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sahabat Bawaslu, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.